Apa genetika? Nah, genetika itu adalah ilmu keturunan yang berasal dari kata Latin genus, yaitu suku atau bangsa atau asal-usul. Dalam genetika dipelajari bagaimana sifat keturunan, hereditas atau diwariskan kepada anak. Sejarah perkembangan. T.H. Morgan 1914 menemukan bahwa gen yang menjadi unit terkecil bahan genetika. Pengetahuan genetika lebih maju lagi dengan diketahuinya susunan molekul gen yang terdiri dari DNA, deoksiribosa nucleic acid. Dengan model DNA diperkenalkan oleh J.D. Watson dan V.H.C. Crick pada tahun 1953 dan disempurnakan oleh M.H.F. Wilkins pada tahun 1961. M.W. Nirenberg 1961 menyusun kode genetis yang menentukan urutan asam amino dalam sintesis protein. Maka diketahui bahwa gen itu bekerja membentuk suatu karakter melalui sintesa protein dalam sel-sel tubuh. Perkembangan genetika paling mutakhir pada transformasi gen. Gen dapat dipindah-pindahkan dari satu individu ke individu lain dengan memperalat virus atau bakteri. Dasar transformasi ditemukan oleh F. Griffiths pada tahun 1928 pada bakteri Pneumococcus, kemudian dikembangkan oleh banyak ahli lainnya. Sejarah perkembangannya sudah ada sebelum abad ke-19. Mendel, bangsa Babilonia 6000 tahun lalu telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 genetika berkembang menjadi suatu cabang ilmu dalam biologi. Hukum Mendel dikenal sebagai bapak genetika. Mendel berhasil mengamati suatu macam sifat keturunan atau karakter dari generasi ke generasi kacang ercis dan berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis karakter tersebut. Namun, karya Mendel yang dipublikasikan pada tahun 1868 di negaranya Austria tidak mendapat tanggapan di negaranya. Tahun 1900, karya Mendel dibaca kembali dan menjadi bahan referensi para ahli. W.B. Tyson pada tahun 1861 sampai tahun 1926 membuat percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah penemuan Mendel berlaku pada hewan. J. Belling pada 1930 berjasa mengembangkan sitogenetika mengamati tingkah laku kromosom dengan mikroskop. Apa itu gen? Urutan nukleotida atau basa-basa nitrogen pada DNA yang mengkode karakter makhluk hidup. Materi dasar gen adalah DNA. Tugas gen adalah mengatur berbagai jenis karakter atau sifat makhluk hidup. Karakter fisik, morfologi dan anatomi, karakter psikis, pemalu, pemarah, penakut, dan lain sebagainya. Cara kerja gen dalam mengatur berbagai karakter adalah melalui sintesis protein atau enzim dan hormon. Fenotip yaitu bentuk luar atau karakter yang tampak pada suatu individu. Rambut pirang, rambut lurus, mata biru, dan lain-lain. Genotip yaitu susunan kode gen pada DNA yang mengkode karakter tertentu pada individu. Kode gen ditulis dengan simbol huruf-huruf, misalnya A besar A besar, B besar B kecil, C besar C kecil, dan lain-lain. A, E kecil, A berasal dari kata elon. Untuk lain, umpama gen A mengkode pertumbuhan pigmentasi kulit secara normal, lalu gen A mengalami mutasi sehingga tidak mampu membentuk pigmentasi kulit secara normal lagi, sehingga menyebabkan kulit albino. Gen A besar yang bermutasi tersebut diberi simbol A kecil. Kenapa ditulis A kecil? Karena
Karakter yang dibutuhkan bersifat resesif, artinya kalau berada bersama gen A besar, maka sifat gen A kecil akan ditutupi oleh gen A besar. Homozigot dan heterozigot. Gen AA homozigot dominan, gen A kecil heterozigot, gen A kecil homozigot resesif. Nah, Ananda Ibu semua, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel. Pendahuluan. Georg Johann Mendel akhir abad ke-19 melakukan persilangan kacang Ehrlich Rhizome sativum. Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat sebagai landasan utama ilmu genetika. Mendel diakui sebagai bapak genetika. Mendel memilih kacang Ehrlich sebagai bahan percobaan karena pertama yaitu memiliki beberapa pasang sifat yang sangat berbeda. Warna bunga atau warna bunganya berbeda, dapat menyerbuk sendiri atau dengan bantuan manusia, serta dapat menyerbuk silang karena merupakan bunga sempurna. Daur hidup yang relatif pendek, mudah ditumbuhkan dan dipelihara tanaman diploid atau dua perangkat kromosom, sehingga hasil persilangan sederhana dan mudah dianalisis. Hukum segregasi. Hukum Mendel 1. Sebelum melakukan persilangan, setiap individu menghasilkan gamet-gamet yang kandungan gennya separuh dari kandungan gen pada individu. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum segregasi atau hukum Mendel 1. Hukum segregasi pada waktu berlangsung pembentukan gamet. Tiap pasang dan gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Pada parental, tinggi dominan dikali pendek resesif menghasilkan gamet D dominan dan D resesif. Nah, menghasilkan F1 tinggi yang heterozigot, menyerbuk sendiri menghasilkan F2 tinggi dominan banding tinggi heterozigot banding rendah resesif, yaitu 1:2:1. P sama dengan individu terdua, F1 keturunan generasi pertama, F2 adalah keturunan generasi kedua, gen D atau gen alel dominan, gen D kecil gen alel resesif. Alel adalah gen yang terdapat pada lokus atau tempat tertentu. D besar D kecil bersifat heterozigot, D besar D besar bersifat homozigot dominan, sementara D kecil bersifat homozigot resesif. Fenotip adalah ekspresi gen yang langsung dapat diamati sebagai suatu sifat pada suatu individu, sementara genotip susunan genetik yang mendasari permunculan suatu sifat. Persilangan yang hanya menyangkut pola pewarisan suatu macam sifat seperti yang dilakukan oleh Mendel tersebut disebut persilangan monohibrid. Sementara contoh persilangan monohibrid lainnya adalah warna bunga, ungu dan putih, warna kotiledon, hijau dan kuning, warna biji, hijau dan kuning, bentuk polong, larta atau berlekuk, permukaan biji, halus atau keriput, sementara letak bunga aksial atau terminal. Hukum Mendel 2. Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat seketika. Contoh, persilangan galur murni kedelai berbiji kuning halus dengan galur murni berbiji kuning hijau keriput. Hasilnya berupa tanaman kedelai generasi F1 berbiji kuning halus. Jika dibiarkan menyerbuk sendiri, diperoleh F2 masing-masing berbiji kuning halus, kuning keriput, hijau halus, dan hijau keriput dengan perbandingan 9:3:3:1. Fenotip F2 memiliki perbandingan 9:3:3:1 akibat segregasi gen G dan W secara independen, dikenal dengan hukum pemilihan bebas, the law of independent assessment atau hukum Mendel 2. Pemilihan bebas, segregasi, suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas atau acak. Penyimpangan hukum Mendel. Ada 3 peristiwa yang menyebabkan terjadinya modifikasi mustra 3:1, yaitu semidominansi, kodominansi, dan gel letal.
Modifikasi nisbah 9:3:3:1 adalah 1. Interaksi pasangan alela 9:3:3:1. 2. Polimeri 15:1. 3. Kriptomeri 9:3:4. 4. Epistasis dan hipostasis 12:3:1. 5. Koepistasis 9:7. Semidominasi. Gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna, sehingga muncul sifat antara atau intermediate. Maka, individu heterozigot memiliki fenotip yang berbeda dengan fenotip individu homozigot dominan. Akibatnya, pada generasi F2 didapatkan perbandingan 1:2:1. Contoh semidominansi. Gen yang mengatur warna bunga pada Mirabilis jalapa adalah M besar merah dan M kecil putih. Gen M besar tidak dominan sempurna terhadap gen M kecil, sehingga warna bunga pada individu M besar M kecil bukanlah merah, melainkan merah muda. Maka, hasil persilangan sesama genotip M besar M kecil akan menghasilkan generasi F2 dengan nisbah fenotip merah banding merah muda banding putih sama dengan 1:2:1. Selanjutnya ada kodominansi. Seperti halnya semidominansi, kodominansi menghasilkan nisbah fenotip 1:2:1 pada generasi F2. Tapi, kodominansi tidak memunculkan sifat antara individu heterozigot, tetapi merupakan hasil ekspresi pada masing-masing alel. Kedua alel akan sama-sama diekspresikan dan tidak saling menutupi. Selanjutnya, gen letal adalah gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot. Pada masa embrio atau setelah kelahiran subletal, dua macam gen letal yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan dalam keadaan heterozigot dapat menimbulkan efek subletal atau kelainan fenotip, sedangkan gen letal resesif cenderung menghasilkan fenotip normal pada individu heterozigot.